Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bersama kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Saya sangat percaya bahwa setiap kita diberkati oleh anugerah Tuhan, kasih Tuhan melimpah atas hidup kita pada hari yang baru ini, 28 Mei 2021. Biar apa yang kita lakukan sepanjang hari ini, Tuhan turut campur tangan dan Tuhan memberkati kita semua. Oleh sebab itu, sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan. Yang terambil pada kitab Mazmur pasal 89 ayat 9 dan 15. Mazmur pasal 89 ayat 9 dan 15. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Keadilan-Mu dan hukum adalah tumpuan takhta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Mazmur pasal 89 ayat 9 sampai 9 dan 15. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 17b sampai 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 17b sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 2 Petrus pasal 3 ayat 17b dan 18. Sikap yang tepat terhadap akhir zaman adalah dengan berjaga-jaga dan bertumbuh di dalam kehidupan rohani. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, berbicara tentang akhir zaman, yaitu saat kedatangan Yesus Kristus yang kedua di dalam dunia ini, banyak orang menerka-nerka tentang kapan peristiwa itu akan terjadi. Suatu sikap yang keliru, sebab berulang kali Yesus sendiri telah mengutarakan bahwa hari kedatangannya itu akan datang bagaikan pencuri. Artinya tidak ada yang bisa mengira kedatangannya. Yesus sendiri berkata bahwa dia juga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, oleh sebab itu kita akan mengetahui kapan hal itu akan terjadi
Oleh karena itu sebaliknya dari sibuk menerka-nerka tentang hal tersebut, yang perlu kita lakukan adalah bersikap waspada, yaitu dengan berupaya untuk bertumbuh dalam kehidupan rohani. Kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan, mempersiapkan pertumbuhan rohani kita yang lebih baik. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sikap yang sepatutnya di dalam menyongsong akhir zaman tersebut ditulis di dalam 2 Petrus pasal 3. Di situ selain menegaskan bahwa hari kedatangan Tuhan akan tiba seperti pencuri, Rasul Petrus juga menyampaikan sikap yang benar dalam mengantisipasi hari tersebut, yaitu dengan bersikap waspada supaya kita jangan terseret ke dalam kesesatan. Kewaspadaan yang berjalan seiring dengan bertumbuh di dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Artinya, di dalam menyongsong akhir zaman, maka sikap yang seharusnya ada pada diri kita adalah senantiasa berjaga-jaga dan bertumbuh di dalam kehidupan rohani. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali kita keliru dengan aktivitas kita, kesibukan-kesibukan kita, di mana kita juga sudah terlibat di dalam pelayanan-pelayanan. Bahkan seringkali juga kita menyampaikan firman Tuhan. Tetapi yang kita lakukan, kita hanya selalu melakukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, saudara, saya mau katakan, jika hal itu kita hanya lakukan untuk diri kita sendiri, sesungguhnya kita tidak mengalami pertumbuhan rohani yang benar. Memang betul bahwa kita harus memulai dari diri kita. Tetapi kalau kita sudah masuk di dalam tindakan seperti terlibat dalam pelayanan dan sebagainya, harusnya kita tidak egois lagi. Kita tidak hanya memikirkan keuntungan, ketenaran dari diri kita. Tapi kita harus melihat kalau yang harus kita lakukan semua tertuju bagi kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya supaya pertumbuhan rohani kita semakin baik, maka kita harus bertindak ke depan, bertindak keluar, memperhatikan kebutuhan daripada orang lain juga, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu Rasul Petrus mengajarkan supaya kita waspada, supaya kita terus mengalami pertumbuhan yang benar di dalam firman Tuhan. Ingat, di dalam firman Tuhan. Sebab kalau tidak, kita juga akan jatuh. Dan saudara pasti tahu pada akhir zaman ini, semua penyesat-penyesat itu, antikris itu datangnya dari dalam gereja. Ingat, dari dalam gereja. Artinya mereka yang merasa puas, mereka yang merasa bahwa mereka yang terbaik, terhebat, lalu mereka mulai keluar dari sistem firman Tuhan. Mereka mulai mereka mulai melakukan, menyampaikan firman Tuhan berdasarkan pikirannya, bukan lagi dari tuntunan Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu perlu kita berjaga-jaga. Istimewa untuk pribadi kita untuk tidak disesatkan. Maksud dari Rasul Petrus, kita berjaga-jaga supaya kita jangan disesatkan, jangan keluar jalur. Nah, oleh sebab itu, supaya kita bisa berjaga-jaga yang benar, kita harus tetap setia di dalam mengikuti semua aturan firman Tuhan. Dan tidak cukup untuk diri kita harus bagikan juga untuk orang lain. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa diri kami memerlukan pertolongan-Mu untuk menghadapi akhir dari zaman ini. Ingatkanlah diri kami agar senantiasa bersikap waspada secara rohani,
yaitu bukannya menerka-nerka tentang kapan kedatanganmu yang kedua kali akan terjadi, namun berupaya agar pertumbuhan dalam iman dan pengenalan yang benar akan dirimu. Ajarlah kami agar tidak terlena oleh kenyamanan hidup yang mengakibatkan kehidupan rohani kami menjadi berantakan. Kami percaya bahwa kasih setia dan kuasa-Mu tidak terbatas. Itu menjadi jaminan bagi diri kami dalam menyongsong masa depan indah yang telah Engkau sediakan bagi hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami, yaitu hari ini. Kesempatan yang baru untuk bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan diri-Mu. Waktu yang sepatutnya kami isi dengan kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu, tuntunlah diri kami dengan roh-Mu, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sertailah diri kami setiap langkah kehidupan yang kami tempuh, karena kami sungguh memerlukan diri-Mu. Pakailah diri kami menjadi saksi-Mu bagi lingkungan kami. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Kami bersyukur ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba terus berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan terus menuntun kami, bahwa kami hidup taat kepada firman-Mu ya Allah, bahwa kami hidup tunduk pada otoritas-Mu ya Allah. Sebab jikalau kami boleh tunduk kepada otoritas firman Tuhan, maka kami juga akan tunduk kepada setiap otoritas yang harus kami tunduk. Kalau kami sebagai istri, kami akan tunduk kepada suami. Kalau kami sebagai suami, kami akan tunduk kepada Yesus Kristus. Dan kalau kami sebagai anak-anak, maka kami akan tunduk kepada orang tua kami. Dan seterusnya. Biarlah itu dapat kami kerjakan karena tuntunan daripada Allah Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Bapa berkati seluruh umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng ini. Anak-anak kami yang menghadapi ulangan-ulangan akhir, Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kesehatan yang baik bagi mereka. Bahkan para pembimbing mereka, para guru mereka, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan untuk semua orang tua yang telah berjerih lelah mempersiapkan anak-anak mereka di dalam menghadapi ulangan-ulangan ini. Tuhan menyertai, Tuhan juga beri kesehatan yang terbaik kepada mereka. Berikan kesabaran dan biar Tuhan apa yang mereka kerjakan semuanya bagi hormat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa memberkati semua pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh seluruh warga keluarga di Jalan Serayu Sanggeng ini. Tuhan turut campur tangan. Supaya apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka akan berhasil karena mereka berharap kepada Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba percaya ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap warga, setiap orang yang tinggal di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Setiap lutut akan bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Mesias. Tuhan memberkati seluruh keluarga umat di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, saudara-saudari hamba yang mengambil bagian di dalam pertemuan pagi ini. Hamba berdoa menyerahkan Ibu Diana Etes yang berada di Sorong, Ibu Luciana Kasiharianti juga di Sorong. Tuhan memberkati rumah tangga keluarga daripada Ibu Diana Etes, Ibu Luciana Kasiharianti, memberkati suami mereka, memberkati anak cucu mereka, memberkati pekerjaan, memberkati pelayanan mereka. Bila Tuhan Kau buat berhasil. Lebih daripada itu Tuhan mengajarkan mereka
untuk tetap waspada, mempersiapkan diri di dalam menghadapi akhir zaman ini dengan sungguh-sungguh menekuni firman Tuhan, supaya kerohanian mereka semakin bertumbuh di dalam kebenaran. Dan biarlah Tuhan pakai hidup mereka menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati keluarga ini. Hamba juga berdoa memberkati hambamu Bapak Ishak Halatu bersama keluarga. Ya Tuhan, Engkau tuntun hambamu ini tetap dalam ketaatan dan kesetiaan di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, Engkau yang tetap memakai hambamu ini sebagai alatmu, sebagai hamba Allah di dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran di dalam bangsa negara ini, di tanah Papua dan di kota Manokwari. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi isi hatimu Bapak, Engkau tuangkan juga untuk hambamu ini Bapak Ishak Halatu, untuk terus boleh tetap berkarya. Tuhan, Engkau masih tetap memakai hambamu ini untuk menyatakan isi hatimu. Biarlah itu terus terlaksana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati istri anak-anaknya, memberkati pekerjaan-pekerjaan pelayanannya, diberkati. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hambamu dan seluruh keluarga. Dan Tuhan buat selalu berhasil apa yang dikerjakan oleh kedua belah tangannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa menyerahkan Ibu Ros, Tua Risa Wairata ke dalam tanganmu. Tuhan memberkati Ibu Ros di dalam semua aktivitasnya, di dalam pekerjaan-pekerjaannya, dalam pelayanan. Tuhan memberkati orang tuanya Ibu Din, memberkati semua saudara bersaudaranya dimanapun mereka berada. Tuhan buat keberhasilan, dan juga Tuhan memberkati anak kekasih Renata, biar di dalam bangku pendidikan dia boleh berhasil dengan baik. Ya Bapa, terima kasih Engkau bawa hambamu ini taat setia kepada firman Tuhan untuk selalu mempersiapkan diri dalam kebenaran, sehingga hidup seperti apa yang Kau kehendaki di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa juga untuk Ibu Dorcas Yubelina Sira. Tuhan juga memberkati hambamu ini di dalam tugas pekerjaan-pekerjaannya. Ya Allah, Tuhan pakai dia untuk boleh menyatakan kebenaran bagi banyak orang, bagi pemimpinnya, bagi rekan-rekan kerjanya, dan siapa saja yang sekitarnya. Tuhan, Ibu Yubelina boleh menjadi berkat. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hambamu ini untuk dia boleh bersyukur. Berkati suami dan anak yang berada di Kupang. Tuhan menolong mereka senantiasa. Dan Tuhan spesial bagi anaknya yang menghadapi ulangan akhir. Tuhan juga berkati dengan hikmat kepintaran, supaya anak kekasihnya Arthur dapat berhasil dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Ibu Yelina dan keluarganya. Hamba juga terus berdoa menyerahkan hambamu Ibu Rida Tarudatuk dan keluarganya. Tuhan tolong Ibu Rida Tarudatuk selaku hambamu, berikan ketaatan dan kesetiaan kepada firman-Mu. Ajar Ibu Rida untuk tunduk pada otoritas firman Tuhan. Biar Ibu Rida boleh melakukan apa yang Tuhan mau berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong Ibu Rida untuk tetap menjadi panutan bagi banyak orang. Semua hal yang bukan daripada Tuhan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar Tuhan, Ibu Rida boleh berdiri dalam kebenaran-Mu. Berkati orang tuanya, berkati orang-orang yang dikasihnya, berkati anak cucunya, berkati pekerjaan dan semua pelayanan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesehatan yang baik kepada hamba-Mu ini dan seluruh keluarga yang dikasihnya, hingga lewat kesehatan ini mereka boleh terus memuji dan mempermuliakan Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa, Engkau yang menolong mereka siang dan malam. Hamba juga berdoa menyerahkan hamba-Mu Ibu Melan Makalau bersama dengan anak kekasih Rapa. Tuhan memberkati mereka. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka, dan Tuhan yang lindungi mereka siang dan malam.
Bapak bawa hamba-Mu Ibu Melan Makalau untuk semakin taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu. Untuk semakin rindu mengasihi Engkau, mendekatkan diri dalam persekutuan pribadi, keluarga, bahkan juga sebagai tubuh Kristus. Biar Ibu Melan semakin sungguh-sungguh, semakin taat, semakin setia kepada Engkau. Diberkatilah Ibu Melan dan anak kekasih Rapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa menyerahkan hamba-Mu Bapak Triker. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Triker selaku gembala sidang jemaat. Tuhan memberkati dia dalam pekerjaannya, teristimewa dalam pelayanan spesial. Tuhan berkati, tambah-tambahkan hikmat, marifat, otoritas melimpah bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Triker bersama istri dan semua anak-anak dan seluruh jemaat yang dipimpin. Tuhan biarlah kasih-Mu melimpah atas hamba-Mu ini. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu dan berkati semua pelayanan hamba-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Hamba juga berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik. Dan biar Tuhan, hati yang selalu mengasihi Tuhan ada dalam kehidupan hamba-Mu ini. Sehingga dia akan terus menjadi berkat bagi anak cucu, bagi banyak orang dimanapun dia berada. Tuhan yang lindungi Ibu Yuliana Tan siang dan malam. Beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu ini. Dan biarlah Ibu Yuliana Tan boleh terus bersyukur atas semua yang Tuhan buat di dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa kepada hamba-Mu Pak Tenggo Marten. Ya Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Hari ini yang berada Sorong ataupun di mana berada. Tuhan juga memberkati pekerjaan-pekerjaannya. Memberkati pelayanannya. Berikan hati yang taat setia kepada firman-Mu untuk boleh berdiri di dalam kebenaran, menjadi berkat bagi istri, anak-anak, dan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba juga berdoa menyerahkan hamba-Mu Bapak Simi Wamso. Ya Tuhan, Engkau yang sudah memanggil dia sebagai alat-Mu, sebagai hamba-Mu. Ya Tuhan terus yang memperlengkapi dan memperlengkapi beliau. Tuhan apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya, Tuhan buat berhasil. Lebih daripada itu, Tuhan berikan kekuatan, semangat untuk terus boleh menyatakan kebenaran bagi banyak orang di sekelilingnya. Tuhan pakai hidupnya menjadi kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Bapak terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Sekali lagi hamba berdoa memohon berkat-Mu turun berlimpah-limpah atas seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Berkat Bapak Abraham, Ishak dan Israel, berkat jasmani dan rohani turun melimpah-limpah atas seluruh hamba-hamba-Mu. Takut akan Tuhan menjadi dasar hidup seluruh hamba-hamba-Mu ini. Sehingga kehidupan mereka senantiasa menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan salah yang kami berbuat yang berlawanan dengan kehendak titah-Mu. Dan ajar kami kembali dalam kebenaran, ajar kami menghargai dan menghormati kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok hari dalam waktu yang sama. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Ingat kekasih Kristus, untuk menghadapi akhir zaman ini, kita harus hidup dalam kewaspadaan. Artinya kita harus hidup terus di dalam merenungkan firman Tuhan. Kita harus hidup terus melakukan firman Tuhan. Mulai dari diri kita, dan ingat bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita harus mengalami pertumbuhan dengan membagikan kebenaran itu kepada banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan pertumbuhan rohani kita akan menjadi sehat. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya.
Tetap semangat para kekasih Kristus, andalkan Kristus dalam kehidupan kita selalu. Shalom, salam MDC.